Dan untuk membahas hal ini saat ini sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia, Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Ma'ruf dan juga Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal. Selamat pagi Mas Selamat Iqbal, pagi, Mas Mbak. Ma'ruf. Selamat Pagi-pagi ya pagi. sudah berkumpul, kita pasti akan seru sekali pagi hari ini. Mas Ya, Iqbal juga ya. Selamat datang di studio CNBC Indonesia tentunya. Terima kasih, Oke, Mbak. Terima tadi kita kasih. sudah menyaksikan begitu informasinya bahwa memang menteri-menteri dari Presiden Joko Widodo ini sendiri juga sudah berniat begitu untuk maju ke dalam Pileg 2024 dan ini menarik untuk kita lihat karena cukup panjang daftarnya ya, cukup banyak nama-nama menteri yang mencalonkan diri dalam Pileg tahun depan begitu 2024. Tapi sebetulnya dari sudut pandang CNBC Indonesia sendiri terkait dengan hal ini seperti apa? Karena kalau dari Presiden sih monggo aja silahkan, tapi asal jangan mengganggu kerja keseharian begitu, seperti apa Mas? Sebenarnya ini fenomena yang lumrah ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang lalu di Pileg 2019 pun sama. Ketika Presiden Jokowi menjadi pemimpin, beliau pun mengizinkan para menteri untuk maju. Dan waktu itu memang uniknya adalah tidak semua terpilih kembali. Jadi memang secara politis pun kerja-kerja mereka memang sudah pasti akan terganggu. Tapi memang dalam kenyataannya adalah masyarakat mungkin memiliki penilaian yang lain. Karena memang ketika menteri dia maju sebagai calon anggota legislatif, sudah pasti waktunya akan tersita dan udah pasti adalah kerja-kerja kesehariannya bisa terganggu. Walaupun selalu alasannya adalah kerja kementerian itu kerja bersama, ada sekjen, ada dirjen gitu ya. Jadi memang itu lagu lama lah, itu pasti selalu seperti itu. Cuman memang dilematisnya adalah ketika sekarang menteri-menteri ini juga posisinya adalah food getter. Jadi mereka adalah ya seperti misalkan Syahrul Yassin Limpo ya, selaku Menteri Pertanian, dia dulu gubernur 2 periode. Jadi memang secara suara dia bisa meraup suara yang banyak bagi Partai Nasdem, apalagi di tengah situasi sekarang yang Partai Nasdem juga posisinya masih di dalam pemerintahan akan tetapi sudah mendukung calon di luar pemerintahan gitu. Oke, artinya dari sisi partai ini adalah sosok-sosok yang strategis begitu, karena tadi kita lihat juga jejak rekamnya juga cukup banyak begitu ya. Tapi di sisi lain begitu kalau kita berbicara terkait dengan pro dan juga kontra begitu, mungkin ada privilege juga dari menteri-menteri ini ketika mencalonkan diri menjadi legislatif begitu. Seperti apa sih sebetulnya privilege yang didapatkan begitu, dan di satu sisi juga kalau kita berbicara terkait dengan hal ini tentu ini kan cukup berbeda begitu ya, berseberangan begitu dari posisi saat ini di eksekutif kemudian akhirnya harus mencalonkan diri ke posisi legislatif begitu ya. Seperti apa point of view Anda? Kalau memang dari pengalaman yang lalu adalah potensinya ketika kunjungan kerja menteri misalkan ke suatu daerah itu biasanya akan diselingkan dengan agenda partai. Nah, kita bisa lihat bahwa nanti bisa dicek apakah agenda itu memang pure untuk kegiatan kementerian atau memang ternyata malah diselipkan dengan agenda-agenda partai, terutama yang berkaitan dengan posisi dia sebagai caleg. Ini bisa nyaru ya itu sebetulnya? Biasanya lazim seperti itu gitu. Jadi teman-teman pasti bisa cek ternyata misalkan dapilnya dia di mana, kemudian ada kegiatannya seperti apa gitu. Itu memang yang paling mungkin ya, itu conflict of interest-nya di situ. Cuma memang ini pengawasan, makanya ketika tadi Presiden bilang akan mengevaluasi segala macam, kalau menurut saya langsung ya idealnya memang para menterinya mundur saja. Jadi kalau udah mundur mereka bisa fokus juga gitu untuk bertarung di dapilnya masing-masing. Kalau memang perjuangannya adalah untuk menjadi wakil rakyat, membela kepentingan rakyat dari sisi legislatif. Cuman persoalannya tadi ya Presiden mengizinkan dan di kementerian itu juga strukturnya juga lengkap gitu ya. Masih ada wamen, dirjen dan segala macam. Ya saya rasa sih tidak akan ada yang mundur. Oke, tapi kalau kita lihat ya tadi juga mungkin kalaupun ada yang mundur paling 1, 2, tapi kan tadi kita lihat totalnya paling tidak ada 8 begitu menteri yang mencalonkan. Nah, apakah memang baiknya Presiden Joko Widodo langsung saja melakukan reshuffle begitu? Kalau saya sih ngelihatnya ini pukulan telak ya bagi Pak Jokowi karena begini. Posisi-posisi kunci ya, termasuk kayak Pak Syahrul Yassin Limpo itu kan pertanian. Sektor pertanian itu dampak ke perekonomiannya kan cukup besar. Kemudian juga ada Menteri Perdagangan Pak Zulhas, ya kan. Itu kan kita tahu sendiri kan masalah kenaikan harga itu kan inflasi segala macam dan kebutuhan masyarakat itu kan penting sekali gitu. Dan ada tenaga kerja Bu Ida ya. Ya artinya
itu pukulan yang telak bagi Pak Jokowi karena beliau kan juga dikejar oleh target 7% ya kan, dan sekarang itu baru 5% dan memang tidak akan tercapai, tapi setidaknya seharusnya dalam periode terakhir itu kan menjadi apa ya kunci ya, digeber lah kira-kira gitu, dan diganti pun kalau menurut saya juga tidak akan begitu efektif juga. Kenapa? Orang baru dengan kebijakan baru waktunya terlalu pendek. Iya, gitu sebentar ya. lagi, sangat sebentar lagi ya kan Mas Iqbal. Ya. Kira-kira jadi itu jadi buah si malakama, dan ya mungkin ini pola sistem politik ya yang mungkin yang membuat ini, dan menurut kita, tapi memang pilihan bahwa mundur itu menurut saya fair ya, karena itu daripada pertama tadi disebutkan Mas Iqbal akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan parpol, dan itu kan nanti menimbulkan kecemburuan ya kan, karena mau tidak mau jabatan itu kan melekat. Iya, jadi sebuah privilege tersendiri begitu ya. Iya. Baik, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sosok-sosoknya nih ya, tadi Anda juga menyebutkan gitu bahwa memang sosok ini juga memiliki posisi menteri yang strategis bahkan ya, dan juga di mana kebijakan-kebijakannya langsung berpengaruh kepada masyarakat Indonesia begitu ya, dan di satu sisi juga kepada perekonomian. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sosoknya langsung nih ya, evaluasi satu persatu dari kacamata redaksi ataupun juga kacamata dari tim riset CNBC Indonesia sendiri seperti apa, Mas? Ya, pertama tadi seperti untuk Kementerian Perdagangan ya, itu kan sangat krusial karena itu juga menyangkut secara makro perdagangan itu kan menyumbang kalau di PDB itu 20% ya menyumbang kebutuhan porsi dari PDB. Jadi dengan adanya menteri yang sudah ketua partai, kemudian juga artinya dia punya kewajiban pekerjaan sebagai partai ya gitu kan, terus kemudian juga dia menteri ya kan, kemudian dia nyalek. Bayangkan ada 3 fungsi sekaligus dalam satu orang, itu kalau bagi saya ya cukup berat ya, nanti akan berdampak besar pada kinerja Pak Jokowi. Belum lagi kemudian kayak masalah ketenagakerjaan, itu kan masalah krusial, masalah kesejahteraan ketenaga kerja, dan isu ketenagakerjaan itu kan isu yang cukup populer. Ya, ini seharusnya mundur lah kira-kira kalau pandangan kami gitu ya. Dan karena nggak apa-apa diganti dengan baru, meskipun yang saya bilang tadi bahwa diganti pun sebenarnya juga ya merugikan juga karena harus start dari nol lah kita kebijakan baru segala macam. Kemudian juga pertanian itu secara kinerjanya cukup buruk kalau bisa dikatakan, karena memang pertumbuhannya dari pertumbuhan sektor pertanian dari tahun ke tahun itu cenderung melambat. Apakah ada efek dari anggarannya juga yang tahun ke tahun turun? Betul, itu juga dari kebijakan politik anggaran yang memang kurang berpihak kepada pertanian, karena Pak Jokowi itu memang lebih fokus ke infrastruktur, jadi membuat fondasi dasar perekonomian. Jadi memang secara struktur perekonomian itu kita itu lebih heavy ke pertambangan kan, sekarang lagi fokus ke hilirisasi, kemudian infrastruktur. Jadi sektor-sektor yang menempatkan isu orang banyak atau kebutuhan orang banyak ke pertanian, industri itu menurut saya kurang mendapat perhatian.